Oke, assalamualaikum Dunsana, orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Dan tentunya tetap dengan TV kita, DNI TV. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi sebelum dikenalkan, izin saya buka masker dulu ya. Iya. Biar lancar, biar ganteng saya kelihatan. Padahal kita sudah menjaga protokol kesehatan ya, mematuhi ya. Orang cuci tangan pakai air galon, kita pakai air terjun tadi ya. Oke. Kita kenalkan bintang tamu kita, dua orang mahasiswa, yang satu cantik, yang satu lagi nggak terlalu ganteng sih. Masih gantengan saya tapi kita kenalkan dulu. Vera ya. Iya. Silahkan buka masker Vera kalau. Oke. Nah, Vera ini seorang mahasiswa ya. Iya. Kuliah di mana Vera? Di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Oh Padang ya? Iya. Oke, yang satu lagi Bima. Waduh, ini kritikus ini. Silakan buka masker kalau berkenan. Izin ya Bang. Oke. Siap, kasih Bang. Oke. Baik, saya Bima Infalah, kuliah di STK Abdi Pendidikan Payakumbuh. Oh, STK Payakumbuh ya? STK Payakumbuh. Asli Bima di? Asli Payakumbuh Bang. Payakumbuh sama Vera juga Sama, Payakumbuh Bang. ya. Waduh. Ini putra putri terbaik Kota Payakumbuh untuk saat ini. Saat ini ya Bang ya. Mudah-mudahan mereka menjadi kebanggaan kita di tingkat provinsi biasa ya, nasional lah. Amin. Lebih lanjut. Amin ya. Bersama dua mahasiswa ini, Vera dan Bima, kita akan berbincang tentang pandemi di mata mereka berdua, di mata anak-anak muda ya. Oke, ke Vera dulu kita tanya. Apa sih pandemi itu, ada nggak ya? Ada nggak ya COVID-19 Corona itu, ada nggak menurut Vera sebagai seorang mahasiswa? Kalau menurut pendapat saya pribadi, Bang, Oke. COVID itu memang ada. Ada ya? Ada. Tapi gimana ya? COVID itu ada, tapi setelah ditelusuri banyak-banyak kejanggalan, bisa jadi tempat bisnis. Oke. Jadi beritanya dibesar-besarkan. Oke, Kayak gitu, Bang. jadi ada sedikit kejanggalan Yeah. ya, mungkin dengan kebijakan, aturan, cara antisipasi segala macam ya, dan juga masyarakatnya ya yang terlalu inilah sama, Iya, terlalu. ada yang cuek, ada yang terlalu apa ya? Tergantung Fobia. pandangan ya. Oke. Pandangan masing-masing, Bang. Pandangan masing-masing ya, soalnya ini udah lama Iya, ya, udah setahun, hampir 8 bulan 2 ya. tahun. Hampir 2 tahun ya. Oke, kita ke Bima ini. Baik Bang. Aduh, Bima ini ternyata kita pernah kenal sebelumnya waktu Pilkada 2020 kemarin, ketika saya mengadakan sosialisasi, Bima datang sebagai tamu, beliau mengkritik. Kita nggak bahas itu. Kita bahas Bima dan kuliahnya dan pandemi. Oke, Bima, menurut sudut pandang Bima, gimana ini pandemi ini? Baik Bang. Kalau dari sudut pandang saya, Ya, memang COVID itu memang ada. ada ya. Ada. Tapi saya tidak juga bisa memastikan apa benar-benar COVID itu ada kalau dari ilmu saya pribadi. Oke. Karena COVID itu banyak lahirnya yang mengatakan ada itu dari ilmu-ilmu kesehatan. Iya, Nah, sementara Bima bukan saya bukan seorang dari ahli Oke. kesehatan gitu bukan Bang. ya, salah jurusan ya. Ya, salah jurusan sebenarnya. Oke, Bima dulu apa mata kuliahnya? Oh, saya mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Berat nih ya, berat. Oke, ntar dulu ya sebelum kita bahas tentang COVID di mata Bima, kita ke mata kuliahnya dari Vera-nya Ya. apa? Kalau saya sendiri itu, Bang, hukum ketatanegaraan. Aduh, kalian ini ngambil jurusan yang berat-berat aja nih ya. Tahu kelar tahu enggak nih gimana nantinya. Oke, kita kembali ke Bima ya. Oke, Bang. Tentang ini ya, COVID di mata Bima ya, di sudut pandang mata Bima. Silahkan Bima. Baik, kalau dari sudut pandang saya, kita tahu dunia malahan, bukan Indonesia kita sendiri aja. Oke. Dunia memang sekarang lagi dilanda wabah COVID-19. Oke. Nah, COVID-19 itu sendiri berasal pertama itu akhir 2019. Dan di Indonesia mulai
berkembang pesat itu awal-awal tahun 2020. Oke. Nah, kalau dari sudut pandang saya, ini saya sebagai mahasiswa ya Bang. Iya, sebagai mahasiswa pribadi nanti. Pribadi nanti ya Bang. Nanti kita ngobrol di luar. Oke. Kalau menurut saya, tapi kalau pandang saya sebagai seorang mahasiswa, COVID itu lebih dibesar-besarkan beritanya. Kenapa? Karena dari dahulu penyakit-penyakit yang berbahaya itu sangat banyak. Sangat banyak ya. Sangat Tunggu banyak. dulu. Ini dibesar-besarkan mungkin ada oknum media. Iya, Semua. betul sekali. Ada oknum-oknum yang menyebarluaskan. Ya. Seperti halnya dulu kita kaji ada virus kayak cacar air juga, ada flu burung juga Influenza. seperti itu. Influenza banyak, DBD juga banyak. Nah, sekarang COVID-19 itu karena adanya sekarang media sosial itu lebih Menakutkan. menakutkan dan lebih kayak halnya COVID ini nggak sengeri ini loh gitu. Nggak sengeri ini ya. Tak seganas yang kita bayangkan terkadang. Namun karena sosial media itu adalah alat nomor satu dalam informasi sekarang, banyak dari oknum-oknum yang memanfaatkan itu supaya agar kenapa? Karena kenapa oknum menerbitkan berita seperti itu? Ya efeknya nanti gimana gitu. Oke. Efek terakhirnya seperti orang jadi takut keluar. Mengarahnya gimana ya? Mengarah karena lebih banyak dampak negatifnya loh Bang gitu. Seperti hal sehingganya takut pergi beribadah juga, itulah salah satu contoh. Iya, Salah oke, satu oke, contoh. oke. Oke Bang. Oke. Ke Vera dulu ya. Oke, baik, Vera, baik, ini baik. bagus sekali Iya, Bang, literasinya mantap. ya. Katanya bagus, literasinya keren ya. Mudah-mudahan nanti menjadi orang penting di tingkat nasional ya. Amin. Kita doakan saja Bang. Ya. Tapi jangan saling memanfaatkan ya. Iya. Nanti kalau udah di atas jangan tidur ya, takut lagi di demo ya. Pas demo COVID saya langsung hilang ya. Oke, kita ke Vera. Vera, ini berpengaruh nggak COVID-19 ini terhadap kuliahnya? Oh, tentulah Bang, sangat-sangat berpengaruh. Pertama, sangat tidak efektifnya dalam proses perkuliahan. Oke, nggak efektifnya gimana? Biasanya tatap muka dijelaskan langsung oleh dosen dan langsung berinteraksi sama mahasiswa. Oke. Sekarang jadi susah, seperti Zoom kan Bang. Zoom Zoom meeting. dosennya menjelaskan, tapi ada mahasiswanya on cam, dia menghidupkan kamera, dia tidur. Jadi kayak mana mau masuk pelajaran yang disampaikan dosen gitu Bang. Jadi sangat-sangat tidak efektif gitu Bang. Apa salahnya? Mungkin ya, ini menurut pribadi saya Bima ya, Vera ya. Kalau seperti itu kan percuma. Iya. Dikirim saja materinya via WA bisa kan? Iya. Dipahami, dijiwai, kurang-kurang sedikit searching di Google kan bisa kan? Tapi ini butuh juga dosen kan butuh. Bimbingan dari dosen. Ya kayak gitulah kan. Suara dosen itu kadang memang membuat mahasiswanya atau mahasiswinya menginspirasi kan. Mungkin lebih dimengerti. Kan? Tapi kita kan sangat lebih mengerti lagi kalau tatap muka. Iya. Jadi langsung kan Bang bisa. Langsung kan. Jadi seperti inilah ya, ini mahasiswa saya. Kan saya bisa melihat nih gestur wajahnya berdua. Ini senang nggak ya mendengar saya bertutur kata? Masuk enggak pelajarannya? Kalau itu kan jadi susah kan Ya, Bang. formalitas jadinya ya. Tapi kan kita nggak mengharapkan itu ya. Nggak mengharapkan, tapi sudah terjadi gara-gara COVID. Iya. Mau gimana lagi? COVID ya. Oke, ini kuliah di Padang ya. Iya, Bang. Yang tatap muka udah berapa lama nih? Yang tatap muka tuh cuman 1 semester, terus yang semester 2 tuh cuman perkenalan mata kuliah, terus dari Perkenalan lagi. mata kuliah. Iya. Satu semester 6 bulan ya. 6 bulan. Berarti dari Padang sekarang dipulangkan ke Iya, Payakumbuh. dipulangkan ke Payakumbuh, belajar di Payakumbuh lewat Zoom. Lewat kayak Zoom gitu. ya. Zoom HP apa ke laptop Zoom. nih? Ya HP loh. HP ya. Berapa kuota yang dihabiskan? Ini nggak apa-apa. Iya. Ini berapa kuota yang dihabiskan untuk belajar seperti itu? Iya, banyak loh Bang. Kadang kalau Zoom tuh kan kadang-kadang setiap hari tuh kadang ada 4 mata kuliah, semuanya pakai Zoom. Semuanya pakai Zoom Iya, ya? pakai Zoom. Berapa lah Bang? Banyak. Sebenarnya kalau kita nggak hitung-hitungan itu materi mah nggak seberapa ya, nggak banyak seberapa ya. Cuman kurang efektif ini sebenarnya ya. Semua kita kan nggak berharap, tapi sudah terjadi ya gimana lagi Ya, ini gimana lagi? untuk mencegah ya agar COVID ini nggak menular. Cepat selesai. Cepat selesai, nggak perlu menular. Oke, ke Bima, ini sudah gregetan ya. Masih ya ini ya kuliahnya terganggu gara-gara COVID ya. Masih Bang. Apa yang paling mengganggu? Kalau
menurut saya pribadi. Hmm. Saya mempunyai sudut pandang yang berbeda. Iya, dia selalu punya yang berbeda. Jalur tersendiri. Punya sudut- Orang tamu waktu itu saya mengasih sosialisasi ya, memberi materi ya. Iya, Bang. Pertanyaan orang sama semua, kan beda-beda tipis, dia beda sendiri. Mengambil jalannya Saya bilang ke sendiri. tim saya cari orang itu, cari profilnya. Oke, lanjut Oke, Bima. siapa? Ah. Saya lebih mempunyai sudut pandang sendiri. Oke. Ketika adanya pemerintah mengasih solusi di saat terjadinya wabah sekarang ini seperti COVID-19, itu pemerintah mencoba cari solusi, sepertinya ada proses pembelajaran daring virtual. Oke. Nah, kalau menurut saya, kalau kita mengkaji ini adalah statusnya mahasiswa, statusnya mahasiswa itu, kalau menurut saya soal mencari keilmuan, karena mahasiswa itu dididik untuk menganalisa lebih jauh. Iya, oke. Analisis ya. Menganalisa lebih jauh. Kadang-kadang dosen itu cuma ngasih judul, mahasiswa yang cari materi, lalu kita diskusikan bersama-sama seperti itu. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau untuk proses pembelajaran itu sangat bagus untuk daring, tapi beda hal Ya. dengan pertumbuhan mentalitas dan psikologi dari mahasiswa itu sendiri. Padat sekali ini ya. Tinggi kali kata-katanya. Dan juga kalau memang proses perkuliahan daring, sebenarnya kita harus juga mengukur bagaimana mengatasi jaringan yang masih ada di kita bicara di sekarang Payakumbuh aja. Ya, jaringan ya. itu lumayan bagus lah, walaupun terkadang sering terganggu. Ya. Karena itu yang mengakibatkan mahasiswa yang menjadi banyak tidur, karena suara itu dari dosen gak jelas, persentase dari teman-teman gak jelas. Ya lebih baik gue tidur. Gitu ya. Ya Pengalaman seperti pribadi. itu. Ya, Cuma soalnya setiap daerah itu punya jaringan yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Kekuatannya ya. terkadang banyak yang mahasiswa nggak ikut proses pembelajaran daring karena ya itu tadi bang, karena Jaringan. jaringannya merah atau nol aja silang Klise gitu. jaringan lagi ya semua. Ini Jaringan. pasti. Nah, Jaringan ya, Iya. tapi betul ya jaringan ya. Oke. Kita ke Vera ya, betul ya. Ini jaringan Iya, Bang. sering Sangat-sangat bermasalah ya. betul. Sangat betul. Sangat. Terkadang juga jadi alasan paling utama bagi mahasiswa bang. Kenapa? Ya. Padahal jaringan mereka bagus kan, karena ngantuk bu, jaringan agak bermasalah. Menjadi itu yang alasan saya- klasik lah. Saya gitu, takutkan Bang. itu sebenarnya. Oke, kita ke Vera. Ini Vera, kalau bermasalah jaringan dan oke, kita kembali ya. Gara-gara COVID kita kuliah melalui online, Zoom segala macam. Akhirnya masalahnya timbul jaringan. Oke, Jaringan. kita anggap saja satu jaringan aja dulu ya. Padahal banyak ini masalah ketika Banyak problem. virtual ini ya. Padahal itu kalau ada masalah sebenarnya itu efeknya bagus loh. Sebagai mahasiswa bisa main, bisa santai kan? Iya. Iya kan? Oke. Iya sih bang. Bisa santai, bisa main, banyak Lebih waktu di santai, rumah oh. kan? Nah, Vera lebih memilih kuliah online atau kuliah secara tatap muka ini sebenarnya? Kalau bisa memilih, Ya. lebih baik kuliah tatap muka bang. Kuliah tatap muka Oh. ya. Seperti tadi kuliah Zoom itu sangat-sangat tidak efektif. Lebih seperti kata Bima tadi jaringan. Jaringan ya. Terkadang dosen itu tidak menerima alasan apapun seperti terkadang kan dia mau ada jaringan, tapi dengan alasan tidak ada jaringan dia tidak mengikuti perkuliahan. Tidak mengikuti perkuliahan. Iya, dengan oknum tadi beberapa dosen tidak menerima alasan itu lagi. Tidak menerima ya. Oke, kita bahas ya. Tapi kita break dulu sejenak ya. Oke. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Dan masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah mereka berdua ini masih bersedia duduk di samping saya untuk diajak diskusi. Vera dan Bima, dua orang putra dan putri ya. Terbaik Payakumbuh menurut saya ya. Saya ini penjilat loh. Tapi kalau ada tamu yang lain itu yang terbaik. Oke. Kita ada pertanyaan di segmen 2 tadi yang belum sempat dijawab semuanya ya, belum clear. Alasan guru dosen. Alasan jaringan tidak diterima oleh Kenapa dosen. ini? Apa mahasiswanya kurang lihai menjelaskan atau penjelasannya itu saja akhirnya dosen ini wah alasan kalian sama semua.
nggak punya inisiatif lain? Apa alasan? Apa karena itu apa sebenarnya yang terjadi? Mungkin bisa jadi karena sudah kan tidak semua mahasiswa yang rumahnya di kota atau jaringannya bagus gitu Oke. kan Bang. Jadi mungkin hampir sebagian dari mahasiswa yang mempunyai alasan jaringannya tidak stabil, Tidak stabil ya? jelek, pokok keluar-keluar Zoom gitu lah kan Bang. Jadi dosen itu tidak menerima alasan klasik katanya. Oke. Sudah disebut dengan alasan klasik. Jadi untuk mahasiswa yang tidak memiliki jaringan silahkan cari jaringan yang lebih bagus gitu kata dosennya Bang. Jadi dosen tidak menerima lagi alasan-alasan seperti itu. Oke, nyarinya gimana ini ya? Ini kan ada PKM juga ya? Iya, itu Bang, itu yang membuat mahasiswa yang kesulitan keluar Kesulitan, ya? rumah, Oke. mencari tempat yang efektif untuk kuliah kan juga susah Bang. Iya, Nggak pasti mungkin ya. numpang di rumah orang yang ada jaringannya bagus. Oke, apalagi numpang di zaman sekarang ini COVID ini ya. Iya. Kita sering Tidak bisa sembarangan suzon numpang. ya, Oh. suzon nggak sembarangan ya. Ini orang benar-benar bersih nggak ya dari COVID ya? Serba susah ya. Gimana ini solusi sebenarnya? Oke, kita ke Bima. Oke, Pak. Ini PPKM ya. Kita lompat ke PPKM Iya. ya. Ini kan berpengaruh Masih kan? tentang COVID. Iya, tentang COVID juga ya. Gimana ini PPKM efektif nggak untuk mencegah ya kasus-kasus COVID ini menurut Bima? Menurut saya pribadi, Hmm. kalau memang betul-betul diadakannya PPKM ini, ya menurut saya bisa mencegah. Bisa ya. Bisa. Karena memang ada perbatasan buat masyarakat itu berinteraksi. Oke. Tapi anehnya, Hmm. kenapa PPKM itu cuma sampai jam 10? Oh gitu. Nah, terkadang apakah COVID-19 itu hadirnya itu jam 10 malam ke atas? Apakah ya? di siang hari sampai jam 10 malam itu COVID-19 takut dia buat berkerumunan juga Lagi gitu. berjemur. Nah, lagi Mungkin takut berjemur. panas. Mungkin lagi kepanasan kan. Ya. Nah, Lagi menyiapkan strategi Iya. untuk malam ya. bisa jadi dia mengecas atau istirahat juga kan Bang. Atraksinya malam kan. Padahal kalau kita berpikir malam itu lebih kurang interaksi antar satu sama lain. Oke, Karena kita udah betul. menyiapkan sudah banyak aktivitas di siang hari, malam hari kita udah istirahat. Namun kenapa PPKM itu sampai jam 10? Itu untuk wilayah kota kita sendiri. Iya. Nah, banyak mayoritas di Indonesia PPKM sampai jam 10. Sampai jam 10 ya. Ya, mayoritas banyak seperti itu, Pak. Ya mungkin kalau menurut saya ini ya aturan itu sudah bagus dari Ya, atas. aturan itu sudah bagus sebenarnya karena kenapa? Oke. Nah, tapi bagusnya kalau menurut saya pribadi lebih bagus jam 10 malam itu boleh kerumunan, siangnya jangan gitu. Oh gitu ya. Karena apa? Malam hari itu orang udah mulai banyak yang nggak ada di luar. Di luar ya, di luar Kalau ruangan siang ya. hari kita banyak aktivitas di luar, belum lagi belanja, belum aktivitas yang lain, olahraga ini segala macam. Namun kenapa ada pembatasan waktu sampai jam 10 malam gitu, Pak? Itu aja sih kalau dari saya pribadi. Kalau saya pribadi ini ya saya pribadi sebagai host ya. Mungkin ya aturan dari atas itu sudah bagus, saya percaya bagus. Kadang nyampe di bawah provinsi, kota, kabupaten itu beda-beda terjemahan, beda-beda eksekusi. Besar. Satu daerah, satu provinsi kan beda-beda lokalistik Iya. masyarakatnya ya. Dan menurut Bima tadi, saya bantah sedikit ya boleh Ya, ya. boleh, Kenapa boleh. jam 10 malam ya? Waktunya istirahat, waktunya orang-orang udah malas berkumpul. Mungkin ini ya sebagian apa ya, saya susah jawabnya ini ya. Apa petugas-petugas, aduh di negara lain seperti itu bukan di Indonesia. Waktunya istirahat lah ini apanya ya. Petugas di negara lain. Betul, Jadi betul. mereka nggak usah keluar lagi jam 10 ke atas. Pokoknya di Eropa sana sama di Afrika ya. Oke. Kita ke Vera ya. Iya Bang. Vera, bagus atau tidak PPKM sebenarnya menurut Vera sebagai mahasiswa? PPKM itu bagus Bang. Tapi PSBB bagus nggak? Ah. PSBB dulu. PSBB itu bagus. Adik Semuanya yang ini. dilakukan pemerintah itu bagus. Bagus ya. Tapi cuman dalam menjalankan programnya itu kurang-kurang efektivitas. Oke gini, saya sebagai seorang yang punya otoritas, sebagai punya kuasa untuk memberi aturan PPKM Iya. ke Vera. Vera sebelum ke lapangan,
sebelum eksekusi, apakah membaca dulu, memahami dulu aturan itu, diriset dulu, atau langsung saja? Ya dipahami bang. Oh, dipahami dulu ya, bagaimana cara menjalankannya. Dan bagaimana cara menjalankannya, baru dilaksanakan dulu ke lapangan. Oke, begitu ya. Soalnya ada di negara lain, sebagian beberapa oknum petugas yang tidak langsung dibawa kertas, nggak dibaca dulu, nggak diriset dulu. Mungkin sudah memahami bang. Oh sudah. Oke. Tanpa dibaca Aduh, sudah berpikirnya dipahami. positif sekali. Berpositif, pikir positif itu perlu. Oke, nggak suzon ya. Oke, kita ke Vera dulu sebelum ke Bima ya. Vera, sampai kapan Vera maunya seperti ini? PPKM ini bang. PPKM atau COVID segala macam, kuliah seperti ini, maunya seperti apa? Atau selamanya? Atau lah cukup sampai di sini kita berdamai aja lah dengan PPKM atau dengan COVID? Kalau itu? bisa berdamai sekarang, saat ini juga harus berdamai lah bang. Supaya kehidupan itu normal seperti biasanya. Berdamai ya. Kita anggap aja itu. Oke, menurut kita bertiga ya. Bima setuju dulu nggak? Enggak. Berbeda pendapatnya bang. Belum setuju. Bima ya. Saya setuju sama Vera, kita berdamai dengan COVID seperti yang konon katanya di Singapura juga seperti itu ya. Dan di luar negara kita Sudah juga selain banyak. di Singapura, Eropa sana ya, sudah bergulir Piala Inggris, Piala Prancis, penontonnya sebegitu membludak ya. Sepertinya mereka berdamai ya. Iya, sudah berdamai. Padahal di sana juga dilanda COVID kan. Berdamainya caranya gimana? Apakah kita menganggap COVID ini seperti flu biasa atau seperti yang telah yakin dengan tubuh kita yang kuat ini? Pertama kita harus yakin lah bang. Yang kedua seperti yang telah dianjurkan pemerintah itu untuk vaksin, seperti yang di negeri luar sana dia telah melakukan vaksin katanya, sudah melakukan vaksin, dia baru melakukan aktivitas seperti biasa. Aktivitas seperti biasa ya. Seperti setelah divaksin dulu ya. Oke. Bima. Oke. Dia nggak setuju tadi ya tentang kita ingin berdamai dengan COVID. Berbeda pendapat. Apa seharusnya yang kita lakukan? Apakah tetap kita seperti ini? Tatanan udah dihancur leburkan oleh COVID loh. Lebih setahun, hampir 2 tahun COVID merusak tatanan kehidupan kita. Bima, menurut sudut pandang Bima, apakah kita harus berdamai atau punya cara lain? Silakan Bima. Saya pilih 2 jawaban ya Pak. Pilih 2 jawaban. Pilih Oke, 2 jawaban. menarik. Kalau dikaji hati nurani saya lebih suka adanya tidak ada kerumunan. Tidak ada kerumunan. Nah, Oke. dengan adanya PPKM saya sangat setuju. Kalau dikaji itu hati nurani saya. Oke. Tapi kalau dikaji dengan akal pikiran saya tidak setuju. Saya punya 2 jawaban. Sip, akal pikiran ya. Ya. Oke. Karena kenapa? Saya jawab. Kalau saya mengkaji hati nurani saya lebih tenang dengan adanya ketersendirian daripada keramaian, ngumpul nggak jelas, yang bahas kita itu mayoritas mengada-ngada. Mengada-ngada. Nah, inilah bahas itulah segala macam, lakukan ini, begitu buang-buang waktu. Kalau menurut saya pribadi. Namun kalau soal pemikiran saya, kita juga butuh wawasan, kita juga butuh pertemanan, kita juga butuh literasi, kita juga butuh eksistensi gitu. Kita juga butuh pamor, kita butuh panggung semuanya gitu. Oke. Ini kalau secara panggung akal ya. Nah, Oke. Lanjut. nah, itu jawaban saya. Saya kasih 2 pilihan jawaban. Dikasih 2 pilihan ya. Seandainya ada aturan yang mengharuskan satu pilihan, apa yang diambil yang dipilih oleh Bima? Saya lebih milih hati nurani. Hati nurani ya. Ya, hati nurani ya. 2024 sudah dekat ya. Hati nurani ya. Kan semakin dikeluarkan ya. Oke, ini banyak sekali yang ingin kita bahas ya di segmen 3 ya. Segmen 2 ini karena durasi kita break dulu sejenak. Oke, kita pemirsa kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dena TV, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Dan alhamdulillah masih dengan bintang tamu yang sama, 2 orang mahasiswa yang akan menjadi kebanggaan kita nantinya, Vera dan Bima ya. Oke ya, masih betah duduk di sini ya. Masih. Oke, kita berbicara lagi tentang pandemi yang ternyata tidak semua mahasiswa ini yang pro ya. Banyak yang mengkritisi kebijakan, cara penanggulangannya yang dikritisi. Nah, ini menurut Vera nih ya, mahasiswa apakah memang seperti itu kerjaannya, demo, kritisi segala macam? Apakah
nggak belajar saja lah. Kenapa demo turun ke lapangan? Turun ke lapangan juga pernah ya di masa-masa pandemi ya. Seakan-akan COVID-nya minggir ya gara-gara ini ya. Nggak ada yang terkena ya. COVID. Oke, kita ke Vera ini. Naluri apa sih? Kalian itu sering banget demo. Kenapa ini? Oke, baik Bang. Demo itu kan cuma menyampaikan aspirasi dari mahasiswa dan rakyat. Oke. Mahasiswa itu kan sebagai dari rakyat yang biasa, jadi mahasiswa yang menyampaikan dengan cara demo gitu. Mahasiswa juga tidak menginginkan demo itu anarkis kayak gitu kan, bisa baik-baik gitu Bang. Tapi dari pihak atas tidak mau berhadapan langsung dengan mahasiswanya. Oke ya, mungkin tidak mau itu karena ada sesuatu hal. Mungkin banyak pekerjaan yang lebih penting. Lebih penting untuk mensejahterakan rakyat ya. Oke. Nah, masalah demo dan kritisi. Kita ke Bima ya. Bima, seandainya ini Bima dalam situasi sekarang demo, tahunya COVID ini masih bertahun-tahun ya, kita nggak berharap ya. Tapi ternyata dan saat itu beberapa tahun kemudian Bima ternyata duduk di parlemen ya. Padahal, amin. Ya, dulunya Bima mendemo kebijakan pemerintah dan parlemen ya, DPR. Ternyata Bima duduk. Apa yang harus Bima lakukan untuk kebijakan COVID ini? Ketika Bima sudah duduk, dulu mengkritisi ini ya. Sekarang duduk, ternyata masih COVID. Apa yang Bima lakukan? Kebijakan apa yang Bima perbuat? Oke, baik. Kasih pertanyaan yang iya Bang, dia berpikir akak karungin. Oke, silakan Bima. Oke, andaikan gini, andaikan saya nanti duduk di bangku legislatif atau eksekutif kayak kursi sempuk. Seperti bapak-bapak kita yang lagi duduk seperti di anggota dewan dan bapak wali kota juga. Ketika tahu-tahunya nanti zaman sekarang saya mengkritisi pemerintah dan tahu-tahunya nanti saya sebagai seorang yang duduk yang mengantisipasi tentang COVID ini. Nah, ini sangat menjebak sekali pertanyaannya. Itu kan cuma pertanyaan. Boleh jawab, boleh tidak. Boleh jawab, boleh tidak. Seorang yang kritis ya, malu kan. Oke. Kalau saya pribadi, ini konteks saya ya. Ketika saya awalnya mengkritisi karena saya banyak belajar tentang sedikit hal. Oke. Nah, setelah itu saya belajar tentang sedikit tentang banyak hal. Oke, paham. Nah, setelah itu langkah terakhir hal yang tak penting saya buang. Nah, mungkin itu proses saya ketika saya duduk di bangku di kursi legislatif. Ketika saya sudah melewati jenjang-jenjang seperti itu, saya mulai paham. Mulai paham ya? Mulai paham, belum memahami, mulai paham. Kenapa setiap orang itu mengkritisi tentang COVID ini atau segala macam. Ketika saya nanti dikritisi oleh mahasiswa yang baru-baru itu menurut saya wajar-wajar saja karena mahasiswa itu dididik ya seperti itu karena di Tridharma perguruan tinggi salah satunya adalah mahasiswa itu agent of change, agen perubahan. Itu salah satu. Nah, apalagi darah-darah muda itu mereka juga pengen berdialog, berdiskusi dengan pemerintah. Kan nggak langsung demo aja. Ada audiensi dulu, ada cerita dulu. Kalau nggak diterima baru demo kan. Kalau nggak masih tidak didengarkan. Karena apa? Yang membawa aspirasi masyarakat itu kebanyakan mayoritas itu adalah mahasiswa itu sendiri. Betul sekali ya. Nah, ketika saya sudah melewati itu, saya berada fase tertinggi saya menurut saya. Nah, saya di sana mungkin mulai memahami. Memahami ya? Ya. Ini Vera ya jawabannya seperti jawaban pejabat tahun 90-an sampai tahun 2000-an ya. di negara lain. Di negara lain. Jawabannya sedikit di ini-iniin. Ya. Hanya sebagian orang yang paham sebetulnya. Ya. Dia takut jebak juga ini. Tidak menjurus jawabannya. Oke. Masih umum. Awas nanti ya. Oke, kita ke Vera. Nah, ini Vera dalam konteks yang sama. Seperti Bima. Sebagai seorang perempuan ini. Vera kan pasti sebagai seorang mahasiswa melihat kebijakan-kebijakan yang ternyata salah menurut pandangan masyarakat. Iya. Ada yang menangis, ada yang berkata bahwa ini saya buat makan, bukan buat
kaya. Seandainya Pera duduk di sana, baik di legislatif ataupun yang di yudikatif, apa yang Vera rasakan melihat masyarakat yang seperti itu? Oke. Ini sebagai pejabat ya. Iya, melihat masyarakat yang mencari nafkah gitu mencari kan, Bang. nafkah ternyata diusir karena kebijakan ini, karena salah pemahaman masyarakatnya. Ternyata masyarakatnya ngotot karena perutnya lapar. Apa yang Vera rasakan? Apa yang Vera rasakan? Pertama, apa yang harus Vera lakukan? Itu yang kedua. Silahkan Vera. Yang dirasakan pasti kasihan lah kan, Ya, Bang, dengan apa yang kasihan. dilakukan. Sebagai seseorang manusia pasti adalah rasa kasihan. Manusiawi ya? Iya, manusiawi, bela kasihan. Terus kalau emang itu kebijakan dari pemerintah yang terbaik, Yang terbaik iya ya. yang terbaik, mungkin lebih baik dilaksanakan dan Patuhi. buat yang tadi yang mencari nafkah tuh dikasih tahu dengan secara baik-baik Ya. gitu, tidak dengan yang setelah kita lihat-lihat gitu. Ya, oke. Berarti seperti kita bicara di segmen sebelumnya ya, kita menjalankan aturan ke lapangan, kita harus memahami dulu iya, ya kertas yang berisi Menelaah, tulisan-tulisan itu. iya. Apa sih poin-poin pentingnya, riset dulu ya. Oke. Tidak langsung turun ke lapangan. Oke, nah sekarang apa yang harus dilakukan lagi? Ternyata kebijakan itu tidak bagus. Ternyata tidak bagus nih. Oke, apakah tetap dipaksakan kebijakan itu atau memberi pemasukan kepada masyarakat? Terlebih dahulu mungkin kita melakukan sosialisasi rumah ke rumah. Hah? Apakah seperti itu atau memaksakan aturan sebenarnya? Mungkin lebih baik mensosialisasikan seperti yang Abang bilang tadi, Mensosialisasikan. memberitahukan bahwa Ya. kita akan melaksanakan ini di beberapa bulan ke depan. Jadi masyarakat tuh sudah bersiap-siap lah untuk menghadapi apa yang akan dilaksanakan gitu, Bang. Nah, keren ya. Datang rumah ke rumah. Iya, disosialisasikan. Oke, kita menjarah ke sana ya. Oke. Bima ya. Dulu nih ya, sebelum kepala daerah terpilih atau segala macam ya, sosialisasi rumah ke rumah ini sering ya. Sering. Apakah menurut Bima seandainya sosialisasi atau vaksin segala macam kita harus rumah ke rumah atau memang dikumpulkan seperti keadaan seperti sekarang ini? Oke, baik, saya jawab, Pak. Oke. It's okay. Langsung. It's okay. Nah, memang menjelang adanya pemilihan itu banyak dari bapak-bapak kita itu datang ke daerah kita, ibu-ibu juga yang istilahnya secara tidak langsung mengatakan pilihlah saya. Ya, secara Nah, tidak langsung. secara tidak langsung, nggak mungkin kan bapak-bapak kita itu pilihlah saya dengan cara begini gitu. Saya udah datang ke sini gitu lah. Nggak seperti itu juga. Nggak seperti Nah, itu ya. Namun terkadang ketika adanya vaksinisasi, kenapa masyarakat yang suruh datang bergerombolan? Oke. Kenapa masyarakat digerombolkan di suatu tempat yang lumayan luas, namun dikumpulkan ramai-ramai di sana. Nah, kalau saya pribadi seorang mahasiswa, apa salahnya ketika adanya seperti yang dilakukan pada tahap awal, seperti hal menjelang pemilu, bapak-bapak kita yang akan duduk di kursi terhormat itu, mereka mendatangi daerah-daerah atau rumah per rumah. Apa salahnya? Ini dari satu sudut pandang. Iya, satu sudut pandang, menyarankan, menghimbau lah. Apa salahnya bapak-bapak kita itu seperti bapak legislatif, eksekutif yang lain itu juga melakukan hal yang sama ketika mau pemilu, seperti hal bawa ini vaksin, bawa beberapa dokter yang akan menyuntikkan vaksin itu, bawa beras juga lah. Karena banyak waktu juga yang terbuang karena mengikuti aturan kebijakan yang telah ditetapkan. Oke, berarti itu saran Bima, himbauan. Saya setuju nggak? Jangan tenang dulu. Pertanyaannya masih sama. Seandainya, gitu, apakah Vera setuju? Orang bapak-bapak ibu-ibu kita yang hebat, yang terhormat itu turun langsung seperti kata Bima? Kalau menurut pendapat saya pribadi, Bang, kalau dilaksanakan seperti itu lebih terjaga gitu kan? Lebih terjaga ya.
Soalnya kan datang per rumah, jadi lebih efektif, tidak ada kerumunan yang terjadi jika vaksinasi dilakukan di sebuah tempat. Oke. Dengan orang yang banyak dan tidak tahu asalnya dari mana. Jadi tidak ada jarak gitulah Bang. Oke. Untuk mengantri vaksinasi lebih efektif datang ke rumah per rumah. Lebih efektif ya datang rumah. Tapi saya maaf sama Vera sama Bima nggak setuju ini. Lebih baik dikumpulkan menurut saya. Ini dari sudut pandang saya ya. Soalnya nanti kalau rumah ke rumah itu banyak sekali dokumentasi yang harus diambil itu ya. Kalau orang dikumpulkan langsung itu kan lebih cepat mendatang ya. Ini siapa yang datang, ini KTP-nya ada ya. Mungkin ini di rumah ke rumah belum semua orang punya KTP ya. Foto 100 orang berapa itu dokumentasinya ya? Susah kan? Iya. Tapi itu menurut saya. Kan sisi positif negatifnya juga ada pasti ada positif, sisi positif dan negatifnya. Oke. Ini karena terbatasnya waktu ya, sebenarnya masih banyak yang pengen kita obrolin ya. Terakhir saja ini kepada Vera dulu ya. Apa sih harapan Vera untuk Indonesia dan COVID ini? Apa sih harapan Vera? Atau himbauan Vera untuk masyarakat? Ini harapannya aja lah sebagai mahasiswa untuk Indonesia yang sedang sakit gara-gara COVID ini. Silakan. Mungkin harapan saya untuk masyarakat Kota Payakumbuh, terkhususnya buat masyarakat Payakumbuh, segeralah vaksinasi dan agar kita segera pulih dari COVID-19 ini. Oke, cari aman. Oke, Bima. Apa harapan Bima untuk masyarakat Kota Payakumbuh dalam situasi pandemi ini? Silakan. Oke, baik. Saya mempunyai harapan khususnya untuk tanah kelahiran saya sendiri, wilayah Kota Payakumbuh. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker dan kemana-mana bawa sanitizer. Karena kita nggak tahu di luar sana apakah benar ada COVID atau tidaknya. Ini mengingat dengan ilmu saya gitu. Oke. Tetap berdamai kalau bisa. Apa yang dilakukan oleh negara Singapura, mereka berusaha berdamai dengan COVID-19. Nah, kita juga harus berusaha bagaimana caranya berdamai dengan COVID-19 ya, dengan cara tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak dan jaga kerumunan. Oke. Terima kasih Bima. Terima kasih Vera. Terima kasih atas masukan, atas bincang-bincang ini, diskusi ini ya. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kalau bersedia lagi bolehlah ya diundang lagi ke sini. Kita bincang-bincang lagi ya. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Dari bincang-bincang saya bersama dua orang narasumber ini ada 1341 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata mereka berdua ini. Ya, dalam situasi seperti ini mari kita berdamai. Berdamai dengan apa saja ya. Setidaknya dengan hati dulu ya. Dengan diri sendiri. Ya, dengan diri sendiri dulu kita berdamai ya. Kemudian mungkin nanti dengan COVID dan dengan cara penanggulangannya ya. Oke, cukup sekian Otaki karena kita masih dalam suasana pandemi seperti kata Bima dan Vera. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan mahasiswa. Supaya kita tahu mahasiswa itu sebenarnya kerjanya apa, ngapain saja, kritisnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.